Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan analisis strategis e-bisnis dengan studi kasus penerapan e-tilang, etle, dan validitas bukti. Perkenalkan, nama saya Aziza Salma Isnaini dengan nomor NPM 123121008. Untuk pertama, di sini ada latar belakang. Digitalisasi layanan publik menjadi tuntunan era e-bisnis, termasuk dalam penegakan hukum lalu lintas. Sistem etle diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi interaksi langsung antara petugas dan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan keakuratan data serta menurunnya kepercayaan publik terhadap bukti pelanggaran. Adapun permasalahan implementasi etle. Yang pertama, data kepemilikan kendaraan belum valid atau belum balik nama. Yang kedua, kesalahan pembacaan plat nomor atau ANPR. Yang ketiga, masyarakat meragukan keaslian bukti digital. Dan yang keempat, tingkat kepercayaan publik menurun. Adapun tujuan analisisnya. Di sini, analisisnya bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam penerapan etle, khususnya terkait validitas bukti digital, serta merumuskan solusi berbasis e-bisnis yang mampu meningkatkan transparansi, keandalan sistem, dan kualitas pelayanan publik. Adapun kerangka analisis yang digunakan di sini menggunakan pendekatan triad. Yang pertama, di sini ada confidentiality, integrity, dan availability. Dari ketiga aspek tersebut, integrity menjadi faktor paling krusial karena berkaitan langsung dengan keaslian bukti pelanggaran lalu lintas. Analisis triad. Dalam sistem etle, confidentiality berkaitan dengan pelindungan data masyarakat, availability berkaitan dengan kemudahan akses layanan sanggah, sedangkan integrity menjadi aspek utama karena bukti digital harus dijamin tidak mengalami perubahan sejak direkam hingga digunakan sebagai dasar hukum. Adapun solusi strategisnya, di sini yang pertama, menggunakan digital signature berbasis PKI. Yang kedua, integrasi etle dengan aplikasi Samsat digital. Yang ketiga, penerapan government to citizen atau yang sering kita sebut G2C. Keempat, integrasi database antar instansi. Adapun digital signature atau PKI di sini, digital signature digunakan untuk menjamin keaslian foto dan video pelanggaran etle. Setiap bukti diberi tanda tangan digital sehingga apabila terjadi perubahan data, sistem dapat mendeteksinya secara otomatis dan memastikan validitas buktinya tersebut. Government to citizen atau G2C. Melalui integrasi etle dengan aplikasi Samsat digital, masyarakat dapat menerima notifikasi pelanggaran secara real time, melihat bukti secara transparan, serta mengajukan sanggahan secara daring, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga. Integrasi antar instansi di sini melibatkan antara kepolisian, Dukcapil, dan Samsat diperlukan untuk memastikan kesesuaian data kepemilikan kendaraan, identitas, dan alamat. Integrasi di sini bertujuan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan akurasi sistem etle. Adapun simulasi efisiensi biaya tersebut, di sini kita mengambil 4 aspek yang dimana di sini ada kondisi saat ini masih manual dan proyeksi setelah solusi atau secara digital. Yang pertama, di sini ada biaya administrasi seperti kertas, cetak surat, dan arsip. Yang dimana pada kondisi manual ini mencapai biaya 40 juta, sedangkan setelah solusi atau digitalnya memakai biaya 10 juta. Yang dimana dalam ketiga 4 aspek seperti biaya SDM-nya, biaya verifikasi dan data manualnya, dan biaya operasional lainnya, setelah kondisi manualnya itu, total biaya yang diperlukan itu mencapai 100 juta. Sedangkan setelah total biaya solusinya itu mencapai biayanya 35 juta, yang dimana menghemat biaya sebesar 65 juta. Walaupun tidak berorientasi sebagai keuntungannya, efisiensi ini menunjukkan keberhasilan transformasi digital dalam pelayanan publik. Adapun alur sistem etle yang terintegrasi di sini, yang pertama, kamera etle mendeteksi pelanggaran. Yang kedua, AI membaca plat nomornya.
Yang ketiga, data dikirim ke server pusat. Yang keempat, bukti diberi digital signature. Yang kelima, data diteruskan ke aplikasi Samsat Digital. Yang keenam, masyarakat dapat konfirmasi atau sanggah. Adapun risiko dan etikanya. Penerapan ETLE memiliki risiko teknis, keamanan data, serta isu privasi masyarakat. Oleh karena itu, transparansi sistem, perlindungan data pribadi, dan penyedia mekanisme sanggah yang adil menjadi aspek etika yang harus diperhatikan. Adapun mitigasi resiko yang terjadi di sini, ada audit keamanan sistem, evaluasi akurasi ANPR, penguatan regulasi perlindungan data, dan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun kesimpulan dari laporan ini ataupun dari PPT ini, penerapan ETLE merupakan langkah strategis dalam mendukung e-bisnis sektor publik. Namun, keberhasilan sistem sangat bergantung pada validitas bukti digital, integrasi data, serta kepercayaan masyarakat. Digital signature dan layanan G2C menjadi solusi utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan. Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kepercayaan, transparansi, dan keadilan pelayanan publik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.